Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di rumahnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk bekerjanya ya teman-teman. Baik, di sini perkenalkan saya Anggi Ramadhani. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang majas. Namun saya tidak akan menjelaskan semua majas karena itu banyak sekali ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu saja dari majas. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar majas kan ya? Dari majas dari SMP, SMA, pasti kalian semuanya sudah pernah belajar tentang majas dong, tentunya ya. Dan kali ini saya akan mengulang sedikit saja apa itu pengertian majas. Teman-teman udah pada paham belum pengertian majas itu apa? Baik, kali ini saya akan menjelaskan ulang kembali saja ya apa itu pengertian majas. Majas merupakan gaya bahasa atau bahasa kiasan yang digunakan untuk mempertajam maksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas diartikan sebagai cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyampaikannya dengan sesuatu yang lain. Itu dia pengertian dari majas, teman-teman. Dan majas di sini juga terdiri dari beberapa, teman-teman. Ada 4. Yang pertama ada majas perbandingan. Yang kedua ada majas pertentangan. Yang ketiga ada majas pertautan. Dan yang keempat ada majas perulangan. Di sini saya tidak akan menjelaskan keempat majas tersebut ya teman-teman, karena sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan di majas perulangan. Teman-teman udah tahu belum untuk majas perulangan itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa majas perulangan. Teman-teman sebelumnya ada yang pernah dengar atau ada yang sudah pernah tahu apa itu arti dari majas perulangan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu majas perulangan. Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan meningkatkan pengaruh dan kesan terhadap pendengar atau pembacanya. Majas perulangan yang pertama ada majas repetisi. Ada yang tahu teman-teman apa itu majas repetisi? Siapa yang udah tahu sebelumnya tentang majas repetisi? Baik, secara singkat saja di sini majas repetisi adalah majas yang berupa perulangan kata atau kelompok kata yang sama dengan maksud menarik perhatian atau lebih menegaskan, seperti itu. Kita bisa lihat dengan contoh di belakang ya teman-teman. Baik, sebagai contoh dari majas repetisi yang pertama, kita bisa lihat contoh di belakang atau di papan tulis ini ya. Di sini ada kata semua yang kulakukan selalu saja salah, semua yang kulakukan selalu saja tak berarti, dan semua yang kulakukan selalu membuatmu marah. Di sini dari beberapa kalimat tersebut ada kata semua yang kulakukan. Untuk penjelasannya di sini, dari kalimat tersebut terdapat pengulangan pada penggalan kalimat, yaitu semua yang kulakukan, semua yang kulakukan, dan semua yang kulakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan terhadap sesuatu yang ingin disampaikan, seperti kata yang di belakang ini. Baik, majas perulangan yang kedua ada majas aliterasi. Apa itu majas aliterasi? Ada yang udah tahu teman-teman? Baik, di sini majas aliterasi adalah majas yang tersusun dari perulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Perulangan ini terdiri dari 2 atau 3 kata perulangan. Bisa kita lihat dari contoh majas aliterasi di belakang ya teman-teman. Baik, kita bisa lihat dari contoh di belakang. Contoh dari majas aliterasi di sini ada kalimat darah dan badaku datang dari danau, duga dua duka diam di diriku. Dari puisi tersebut, setiap kata yang muncul selalu diawali dengan huruf D. Ada darah, ada datang, ada duga, dan ada dia. Huruf D sengaja diulang-ulang pada kalimat berikutnya sehingga memunculkan keunikan yang bisa menegaskan maksud dari puisi tersebut. Baik, di sini kita bisa temukan contoh lain dari majas aliterasi. Kita bisa lihat dari papan tulis di belakang. Di sini ada kata senyum, sopan, salam, sapa, sesama. Ada kata senyum, sopan, salam, sapa, dan sesama. Dari kata tersebut, huruf S sengaja diulang agar memunculkan keunikan yang bisa menegaskan maksud dari kata tersebut.
Baik, majas perulangan yang ketiga di sini ada majas pleonasme. Apa itu majas pleonasme? Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata dengan berlebihan untuk menegaskan arti suatu kata. Kita bisa lihat contohnya di belakang sepertinya. Baik, di sini kita bisa melihat contoh dari majas pleonasme. Di papan tulis ini ada kata barisan tentara musuh mundur ke belakang mengaku kalah dalam peperangan. Penjelasannya di sini pada kalimat tersebut ada kata ke belakang. Kata ke belakang seharusnya tidak perlu dipergunakan kembali karena ada kata mundur. Kata mundur itu sudah pasti menjelaskan ke belakang karena tidak mungkin mundur itu ke depan. Jadi kata ke belakang ini seharusnya tidak perlu digunakan kembali karena sudah cukup mengartikan dengan kata mundur. Baik, contoh lain dari majas pleonasme kita bisa lihat dari kalimat di belakang ini ada kata Lucy memiliki kesulitan dalam berbicara sejak dari kecil. Untuk penjelasannya di sini, dari kalimat tersebut ada arti kata dari dan sejak. Kata dari dan sejak itu memiliki arti yang sama. Seharusnya penggunaan salah satu kata saja sudah cukup menjelaskan tanpa perlu memakai kedua kata tersebut, sejak dan dari. Jadi kita bisa pilih salah satunya saja, bisa sejak kecil atau dari kecil, seperti itu saja. Baik, untuk majas perulangan yang keempat, di sini ada majas anaktaklasis. Teman-teman udah pernah mendengar belum majas anaktaklasis itu apa? Baik, saya jelaskan secara singkatnya di sini. Apa itu majas anaktaklasis? Majas anaktaklasis adalah majas yang mengandung pengulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Kita bisa lihat contoh di belakang dulu ya. Baik, dari contoh di belakang di sini kita bisa lihat dari katanya. Si bunga desa itu selalu membawa berbagai macam bunga di tangannya. Untuk penjelasannya di sini ada kata bunga. Bunga yang pertama adalah bunga desa, bunga yang kedua adalah bunga. Dapat diartikan di sini, bunga desa itu berarti wanita cantik di desanya, sedangkan bunga yang kedua adalah bunga sungguhan. Jadi ada dua makna, si bunga desa dan bunga sungguhan. Bunga desa artinya wanita cantik yang ada di desanya, dan bunga kedua itu adalah bunga sungguhan yang dibawa olehnya. Seperti itu saja. Contoh lain dari majas anaktaklasis kita bisa lihat kalimatnya pada papan tulis di belakang ini ada kata ibu merasa terluka karena buah hatinya menjadi buah bibir di desanya. Dapat dijelaskan di sini, itu ada kata buah hati dan buah bibir. Dari kata tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Buah hati berarti anak kesayangan, buah bibir berarti menjadi bahan pembicaraan. Seperti itu. Jadi ada dua makna yang berbeda dari kata buah hati dan buah bibir. Masing-masing memiliki arti yang berbeda. Baik teman-teman, sekian dulu untuk majas perulangan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan kalian lebih luas lagi mempelajari macam-macam majas lainnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam bekerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.